Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Firmansyah, selaku dosen pengampu dan teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video presentasi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Mita Yuni selaku moderator dalam presentasi kali ini. Adapun anggota dari kelompok 4 ini yaitu Fikri Ibnu Yusuf, Haris Setiawan, Iko Faisal, Muhammad Rafiq, dan Prasetyo Utomo. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Perancangan Enterprise Arsitektur menggunakan TOGAF Administrasi 9.1 di P4TK dan PLB Bandung. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai konteks dari presentasi ini. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan, yang ketiga ada metodologi penelitian, yang keempat ada hasil pembahasan, dan yang kelima ada kesimpulan dan saran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Haris Setiawan. Baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Telah dipersilakan oleh teman saya yang bernama Mita ini. Baik, di sini saya akan melanjutkan latar belakang masalah dari penelitian ini adalah teknologi informasi memiliki potensi yang sangat besar untuk mentransformasikan seluruh aspek di dalam pendidikan dan memanfaatkannya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Namun kondisi yang ada pada saat ini adalah dalam mengakomodasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang di P3TK, TK, dan PLB masih mengalami kendala di mana lingkungan IT belum mendukung akomodasi pelaksanaan tersebut. Dan identifikasi masalah yang pertama, belum adanya dukungan IT dalam mengakomodasi pelaksanaan proses bisnis di P4TK, TK, dan PLB Bandung. Yang kedua, belum terdapat rancangan arsitektur enterprise yang akan dipakai sebagai paduan dalam mendukung fungsi bisnis. Dan tujuan penelitian di sini merancang arsitektur enterprise dalam mengakomodasi pelaksanaan proses bisnis dengan dukungan IT P4TK dan PLB Bandung. Yang kedua, ada merancang arsitektur enterprise di P4TK, TK, dan PLB Bandung dengan menggunakan TOGAF administrasi 9.1. Lalu di sini ada bab 2 yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Fikri Ibnu Yusuf. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya Pak Haris. Di sini saya akan mempresentasikan tinjauan pustaka. Yang pertama ada AE atau Enterprise Architecture. Itu adalah kumpulan proses bisnis, aplikasi, teknologi, dan data yang mendukung strategi bisnis atau enterprise. Arsitektur enterprise adalah suatu rencana perekaman, cetak biru atau blueprint dari struktur, susunan, pengaturan, pengelompokan fungsional, antarmuka, data, protokol, logika fungsional, integrasi, teknologi dari sumber IT dan dibutuhkan untuk mendukung fungsi bisnis atau misi korporat dan organisasi. Nah, selanjutnya ada TOGAF atau The Open Group Architecture Framework. Nah, yaitu mendefinisikan enterprise sebagai sekumpulan organisasi yang memiliki sekumpulan tujuan atau goal. Sebagai contoh, enterprise bisa berupa agen pemerintah, suatu perusahaan, suatu bagian dari perusahaan, suatu departemen atau organisasi yang terpisah secara geografis namun mempunyai atau tujuan yang sama. Istilah enterprise di dalam arsitektur enterprise dapat digunakan untuk menunjukkan
keseluruhan enterprise menunjukkan keseluruhan layanan teknologi dan informasi, proses-proses dan infrastruktur maupun domain tertentu di dalam enterprise. Selanjutnya ada value chain. Value chain adalah model fokus terhadap aktivitas tertentu di dalam bisnis, di mana strategi komparatif dapat diaplikasikan dengan baik dan di mana sistem informasi paling banyak memberikan dampak strategis. Nah, yang terakhir ada UML atau Unified Modeling Language. Nah, adalah keluarga notasi grafis yang didukung oleh metode model tunggal yang membantu mendeskripsikan dan desain sistem perangkat lunak, khususnya yang dibangun menggunakan program berorientasi objek. Nah, bahasa pemodelan grafis telah ada di industri perangkat lunak sejak lama. Pemicu utama di balik semuanya adalah bahwa bahasa pemrograman berada pada tingkat abstraksi yang tidak terlalu tinggi untuk memfasilitasi diskusi tentang desain. Nah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Pak Prasetyo Utomo. Silakan. Rafiq. Oke, baik. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian, yang pertama ada kerangka penelitian, yaitu proses penelitian yang dilakukan dalam melakukan perancangan sistem informasi. Berikut gambarnya. Next. Yang kedua ada studi literatur. Studi literatur merupakan metode studi yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang dijadikan sebagai referensi dalam perancangan arsitektur enterprise. Referensi-referensi tersebut berasal dari buku-buku pegangan maupun publikasi hasil penelitian. Lalu yang kedua ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini diambil dari sumber data primer yang dilakukan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu wawancara atau interview. Pada metode pengumpulan data ini, penulis melakukan wawancara kepada pegawai di PPPTK dan PLB Bandung. Lalu yang kedua ada pengamatan langsung atau observasi. Lalu yang ketiga ada identifikasi awal. Identifikasi awal terhadap komponen yang terkait penelitian dengan cara observasi dan studi dokumen. Lalu yang keempat yaitu preliminary atau framework dan principles. Fase ini merupakan tahap persiapan dan permulaan untuk mendefinisikan kerangka dan prinsip yang bertujuan untuk mengkonfirmasi komitmen dari stakeholder. Next. Lalu yang kelima ada requirement management. Pada fase ini dilakukan penggalian kebutuhan atau requirement organisasi serta mendokumentasi kebutuhan di PPPTK dan PLB. Tujuan fase ini menyediakan data hasil observasi mengenai pengidentifikasian arsitektur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Prasetyo Utomo. Iya, terima kasih Rafiq. Saya akan menjelaskan lanjutan dari Saudara Rafiq. Yang keenam ada arsitektur fashion, lingkungan bisnis dan lingkungan teknologi untuk mendapatkan visi arsitektur yang akan dicapai. Yang ketujuh, bisnis arsitektur, analisis proses bisnis saat ini, sasaran dan menggunakan sasaran dan menentukan celah atau gap terhadap proses bisnis. Yang ke-8, informasi sistem arsitektur, dibangunnya arsitektur data dan arsitektur aplikasi. Next. Yang 9, teknologi arsitektur, menganalisis celah atau gap
terhadap arsitektur teknologi, kemudian merancang arsitektur teknologi yang akan digunakan. Yang ke-10, opportunities and solution. Penekanan manfaat yang diperoleh dari arsitektur enterprise. Dan yang terakhir, migration planning, proses peralihan dari sistem yang lama ke sistem yang baru. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh siapa ya? Oleh Kepaisal. Waktunya dipersilakan. Next. Hasil lanjutan yang pertama ada recruitment management, hasil dari observasi yang dimasukkan pada tahap recruitment. Yang kedua ada arsitektur vision skenario bisnis yang menghasilkan visi arsitektur yang harus dicapai. Yang ketiga business arsitektur analisis sehingga dapat diketahui masalah yang terjadi dan ingin dicapai. Yang keempat ada information system arsitektur, arsitektur data dan arsitektur aplikasi. Next. Berikutnya ada teknologi arsitektur yang didefinisikan kebutuhan teknologi untuk mengolah data. Dan ada juga opportunities and solution yang dimanfaatkan untuk diperoleh dari arsitektur enterprise. Kemudian ada migration planning, yaitu strategi perubahan yang diambil adalah perubahan yang dilakukan secara bertahap. Next. Berikut kesimpulannya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Biki. Oke, untuk kesimpulan bisa dibacakan sama moderator. Silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan serta saran dari presentasi kelompok, yaitu kesimpulan yang dapat digunakan. Menghasilkan model arsitektur yang sesuai. Dapat digunakan sebagai panduan pengembangan, menghasilkan proses bisnis secara menyeluruh, terdiri dari 3 aplikasi, agar teknologi informasi menjadi faktor penunjang utama. Adapun sarannya yang disampaikan, yang pertama harus ada komitmen dan didukung penuh oleh pihak manajemen. Yang kedua, pengembangan aplikasi harus dilaksanakan secara bertahap. Yang ketiga, untuk mendapatkan model arsitektur yang lebih lengkap harus dilakukan penelitian yang lebih lanjut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.